Pernah gak sih, kalian ngerasa kayak dulu sedekat itu sama seorang, tapi sekarang seenggak pernah ketemu itu. Kayak di kebetulan manapun, entah itu cuma papasan di jalan, atau ketemu di supermarket, gak pernah. Padahal kita masih satu lingkup, teman-teman kita juga masih sama, jarak rumah kita juga gak terlalu jauh, dan kita masih satu kota. Tapi kenapa ya, kita gak pernah ketemu lagi? Gue salah satu orang yang ngerasain itu. Dan itu buat gue bertanya-tanya dong, kayak kenapa? Kenapa lo kita gak pernah ketemu lagi? Apa karena problem kita di masa lalu? Tapi kan kita udah baik-baik aja. Kita udah saling maafin, kita juga udah saling nerima. Tapi kenapa ya? Semesta tuh udah gak ngizin lagi buat kita ketemu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, today I wanna start telling Kane. Tapi kalian sambil nemenin gue ya. I have something that's cute, isn't? Oke, seperti biasa, gue bakal taruh di sini. And sorry if sound not well. Oke, jadi gue kemarin beli fake nails. Nah, kenapa gue tuh pengen beli ini? Kayak lucu aja gitu. Harusnya kalau misalkan lucu tuh diketawain aja ya, nggak usah dibeli. Emang nggak pernah dicontoh. Kita ini gue lagi red days, jadi gue berani buat pakai ini. Oke, kita mulai aja ya. Kalian tuh pernah percaya gak sih sama teori-teori yang berseliweran? Dan gue tuh, entah kenapa gue tertarik banget sama salah satu teori. Namanya tuh The Last Meeting Theory. Jadi tuh ya, gue dulu pernah deket banget sama salah satu orang. Kayak kita ngabisin waktu bareng. Dia punya peran penting dalam kehidupan gue juga. Tapi entah kenapa, kita udah gak pernah ketemu lagi. Dan setelah gue tahu, ternyata itu namanya The Last Meeting Theory. Jadi, orang yang pernah deket sama kita, itu tuh, kalau emang masanya udah habis, kalau emang, apa ya bahasanya, kayak peran dia di kehidupan kita tuh udah habis, itu semesta tuh gak bakal nemukan lagi. Mau sedekat apapun jarak rumah, mau sedekat apapun teman-teman kita, mau sesering apapun kita mengunjungi tempat yang sama, tapi itu kalau emang udah sama-sama waktunya udah selesai, tugas kita satu sama lain itu udah selesai, gak akan ada lagi pertemuan di ketidaksengajaan manapun. Dan ketika itu juga gue kadang bertanya kayak, kan kita udah baik-baik aja, kita udah saling maafin, kita udah saling nerima. Ya karena itu, karena kita udah saling maafin, kita udah saling nerima, kita udah saling mengambil pelajaran each other, satu sama lain. Jadi peran kita udah selesai. Jadi bukan karena dia memang masih jahat, kita yang masih jahat, kita yang gak baik buat dia, atau dia gak baik buat kita, tapi karena emang tugas kita satu sama lain udah selesai. Di dunia ini kita saling punya peran yang masing-masing untuk kehidupan orang lain ya. Jadi kayak kalau kita udah gak ada tugas buat di kehidupan dia, ya buat apa lagi kita datang, buat apa lagi kita bertemu dengan dia gitu. Mungkin seperti itu kata semesta. Asik. Padahal ya, dia tuh sering juga loh lewat depan sekolah gua. Dia bilang kayak, gua lo sering lewat depan sekolah lo gitu kan. Tapi gua gak pernah lihat gitu, gua gak pernah menemukan sosok dia gitu kan. Dan jarak rumah kita tuh yang gak terlalu jauh loh. Kayak kalau misalkan dipikir-pikir tuh bisa aja kayak mungkin ketemu di warung kayak atau ketemu di jalan. Itu bisa loh. Tapi ya gak ketemu juga. Bahkan ya, sekalipun gue sama dia tuh udah ngerencanain buat ketemu gitu. Awalnya gue
niatin kalau gue udah sampai sana, gue bakal bilang kalau gue udah di sini gitu kan, biar ketemu. Tapi pas udah gue di sana tuh rasanya kayak alah buat apa juga. Jadi tuh kayak nggak ada gairah lagi juga gitu loh buat ketemu gitu kan. Ini nih gimana tuh kayak sulit gitu ya guys. Udah selesai. Oke, jadi intinya dari The Last Meeting Theory itu kita sesama manusia, each other itu punya perannya masing-masing di kehidupan manusia lain. Kita punya peran di kehidupan mereka, mereka punya peran di kehidupan kita. Baik buruknya itu tetap kita bakal ambil pelajaran dari mereka. Kesan baik ataupun kesan buruk yang ditinggalkan seseorang itu pasti bakal berdampak kan ke kita. Kayak pasti kita bakal ambil pelajaran dari situ. Kalau misalkan emang dia ngasih kesan baik, oh berarti kita tercermin dari dia. Kayak gue pengen dong, gue pengen tuh kayak si dia kayak gini, baik, gini-gini. Kalau misalkan dia ngasih kesan buruk, jadi kita termotivasi buat nggak kayak dia, ataupun kita bakal termotivasi buat berkembang. Mungkin karena omongan jelek dia, ataupun sifat buruk dia, sikap buruk dia ke kita, feedback buruk dia. Itu bahkan kadang bisa lebih buat kita tuh berkembang gitu. Satu hal yang gue tanamin dalam diri gue, itu gue gak pernah nyesel buat ketemu sama seseorang. Mau dia ngasih kesan buruk, ngasih kesan baik, ataupun netral, kayak gue tetap beruntung, gue tetap seneng, gue tetap menerima gitu kan. Karena gue ngerti, gue yakin kalau setiap orang tuh punya perannya, punya tugasnya masing-masing. Dan gue juga punya tugas gue gitu. Jadi gak semena-mena fokus sama jahatnya dia, buruknya dia, perilaku dia, tapi apa yang bisa kita ambil dari yang dia kasih. Dan The Last Meeting Theory ini tuh ngajarin kita bahwa setiap orang tuh ada masanya dan gak bisa selamanya. Dan kalian pasti gak asing kan sama quotes yang bilang setiap orang ada masanya. Alright, bener kok. Sama aja kayak The Last Meeting Theory ini. Semua orang itu ada masanya. Orang-orang yang mungkin kita anggap dulunya itu baik banget, deket banget sama kita, sayang sama kita, itu gak bisa selamanya kayak gitu. Akan ada perpisahan. Dan jangan pernah nyesel karena pernah ketemu sama seseorang sekalipun dia ngasih kesan buruk. Karena kita gak akan tahu sebenarnya pesan apa yang dia kirim, tugas apa yang sedang dia lakuin di kehidupan kita. Dan kita harus cari tahu itu. Okay, well done. Thank you for listening my storytelling and watching my video. Okay, and the last, I just wanna say semangat. Semangat, sekalipun kalian dipisahkan dengan orang yang kalian mau, selanjutnya kalian akan dipertemukan dengan orang yang mau sama kalian. Tapi gue kapan ya ketemunya? Okay, see you next my video. Bye.